kita semua pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2024. Bapak Melserinus Baitanu SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rotendao akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SD Impres Aduoen. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kegiatan ini dimulai, kita akan mengawali dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Markus Bui SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mulai. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa oleh karena atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami napas hidup bagi kami, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama di sini Tuhan, untuk kami memulai kegiatan kami pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, mari Allah Engkau terus memberkati kami, supaya kegiatan yang kami buat pada pagi hari ini dari awal hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, hingga doa kami, hingga permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Markus yang telah menyertai kita di dalam doa. Sebelum kita masuk dalam acara pemaparan aksi nyata modul 4.1 tentang diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SD Impres Aduoen, maka waktu dan kesempatan diberikan kepada Bapak Kepala UPTD SD Impres Aduoen untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman guru perjuangan dalam bidang pendidikan di UPTD SD Impres Aduoen. Yang saya hormati pula calon guru penggerak Kabupaten Rotendao Angkatan 11 Bapak Melserinus Baitanu. Pertama-tama, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita panjatkan puji dan syukur karena atas cinta kasih-Nya, atas perlindungan dan penyertaan bagi kita sekalian, sehingga hari ini kita boleh ada bersama sebagaimana ada di tempat ini dalam suasana sukacita, damai dan sejahtera. Bapak Ibu, teman-teman guru yang saya hormati, saya berterima kasih pula kepada teman-teman sekalian yang telah menyediakan waktu meninggalkan anak-anak di kelas untuk boleh ada bersama di dalam kegiatan yang ada di dalam ruangan ini. Ada kegiatan penting yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang sebentar nanti kita akan ikuti bersama. Yang mungkin kegiatan ini selama ini kita sudah lakukan, tapi kita belum tahu sesungguhnya seperti apa. Hari ini calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rotendao Bapak Melserinus Baitanu akan memberikan kepada kita informasi atau sosialisasi tentang bagaimana cara menerapkan diseminasi budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah ini. Sudah tentu kalau kita berbicara tentang
disiplin positif. Ya tentu selama ini Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya, terutama di kelas. Namun yang lebih rinci, yang lebih jelasnya seperti apa, pasti sebentar kita akan sama-sama tahu. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon teman-teman tolong siapkan diri secara baik, ikuti materi yang akan disampaikan ini agar kita bisa melaksanakan apa yang kita dapatkan hari ini untuk sekolah kita ini. Karena memang ini adalah merupakan tuntutan yang harus kita laksanakan. Karena itu hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, saya membuka kegiatan sosialisasi tentang penerapan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mesius Baitano kepada kita hari ini. Saya buka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Saduwe yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pagi hari ini dengan resmi, dan kita akan melanjutkan acara kita, yaitu pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di Sekolah UPTD SD Impres Aduwe yang akan disampaikan oleh Bapak Melsarinus Baitano SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rotendao. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang telah diberikan oleh MC kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rotendao untuk dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian tentang sosialisasi penerapan diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SD Impres Aduwe. Yang pertama, sekali lagi yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD Impres Aduwe yang boleh berkenan hadir dan memberikan ruang dan waktu bagi saya untuk dapat melaksanakan kegiatan calon guru penggerak pada pagi hari ini. Yang berikut, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang sudah meluangkan waktu walaupun ada kesibukan dalam tugas dan pembelajaran. Ada yang boleh mempersiapkan waktu untuk kegiatan pra-observasi PMM yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi masih mengambil bagian untuk ada bersama-sama dengan saya demi kegiatan yang bermartabat saat ini. Tentunya kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik bagi kita, sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan yang sehat untuk kita ada dalam dunia pendidikan, khususnya di UPTD SD Impres hari ini dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Karena itu hari ini kita ada dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, saya percaya bahwa secara ukuran pribadi saya tidak mampu untuk menyelesaikan tugas ini. Jikalau tanpa dukungan, tanpa support, dorongan dari teman-teman semua, saya tidak bisa sukses. Tetapi karena setiap dukungan itu telah diberikan, maka hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya mampu, tetapi apa yang saya dapati di dalam kegiatan calon guru penggerak,
Maka yang diharapkan adalah saya boleh menerapkannya kepada kita sekalian demi mewujudkan pendidikan yang baik di UPTD SD Impres Adoen Kabupaten Rotendao. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan diseminasi budaya positif ini ketika sudah 2 bulan kami lakukan dalam tahap perkuliahan. Kami sudah melewati dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, masuk pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, masuk pada modul 1.3 tentang visi dan prakasa perubahan yang pada hari kemarin kita sudah ada sama-sama. Kemudian hari ini ada dalam modul 1.4 diseminasi budaya positif. Pada kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah salah satu kegiatan akhir dalam penutupan modul 1. Dan saat ini kami sudah ada di dalam modul 2 dari 3 modul dan masih tersisa 6 modul yang harus kami selesaikan sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2024. Baik Bapak Ibu, masih semangat pagi, masih ya, semangat. Baik, terima kasih. Dalam diseminasi budaya positif ini yang akan kita pelajari hari ini ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh sub bagian ini lah yang disebut dengan budaya positif. Sebelum kita belajar tentang budaya positif, maka terlebih dahulu kita harus tahu tentang paradigma. Paradigma yang mendasari tentang disiplin positif, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap pembelajaran, kegiatan yang kita lakukan itu semuanya bernuansa pada profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma, di situ yang pertama yaitu membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam kegiatan kita untuk menciptakan sebuah budaya positif dengan paradigma yang baru, yaitu perlu adanya dukungan, kolaborasi, penyediaan lingkungan yang baik demi menciptakan sebuah pembelajaran yang baik yang harus dilaksanakan oleh siswa dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi disiplin sama juga dengan kita mengontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Mungkin ada murid yang nakal ya, atau membuat hal-hal yang tidak diinginkan, atau dalam kegiatan pembelajaran kita disiplin sama juga dengan fungsi kontrol. Bapak Ibu, ada satu kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu kita memahami sebuah ilustrasi ini. Dan karena itu untuk kita semua, kita siapkan ballpoint, kemudian kita berpasangan dua orang. Jadi Bapak Tias dengan Ibu Mar jadi satu berpasangan, Pak Markus dan Pak Kaleb, Pak Ever dengan Pak Anis. Kemudian ini Ibu Dina dengan Bapak Tunggal, kemudian Bapak Dolu dengan Bapak Ganas. Di telapak tangan kita satu sepakat, satu orang yang tulis. Kemudian yang satu dia siap untuk merayu. Teman yang satu siap untuk merayu apa yang ada di dalam genggaman tangannya
Jadi sama juga dengan kita merayu sebuah barang yang telah dipegang oleh orang lain dengan berbagai cara. Sampai dia mesti kasih tunjuk, kalau dia tidak kasih pun, dia sampai kasih tunjuk pun harus rayu sedemikian rupa sampai kita dapat dia punya hasil. Jadi dalam telapak tangan kita ini, katakanlah kita tulis sebuah kalimat yang berharga. Kalimat apa saja? Itu kalimat itu dianggap sebuah barang yang berharga yang saat itu kita genggam. Jadi nanti dua orang sepakat siapa yang rayu, siapa yang sementara tulis di ini, dan setelah tulis habis, tangan itu di kepala rapat-rapat begini. Dan yang di dalam kepala tangan itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga oleh Bapak Ibu. Jadi misalnya Ibu Mar ada sesuatu hal yang berharga seperti ini. Kemudian saya ingin mendapatkan barang yang berharga ini. Dengan berbagai cara saya rayu. Sampai Ibu Mar bisa kasih di barang, dia tidak kasih pun dengan berbagai cara. Dan dari kegiatan ini kita amati apa yang berkaitan dengan diri kita dan apa yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan murid. Silakan tulis satu kalimat sepotong di kepala tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan yang kedua, yaitu rekan B atau rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, bisa bujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, memarahi, menggor. Biasanya kalau kita butuh barang sesuatu dari orang lain langsung kasih, kan kita bisa menghardik, membunuh, kita buat hal-hal yang anarkis. Ya, tapi jangan terlalu anarkis ya Bapak Ibu. Ya, bisa tawar iming-iming dengan uang atau dengan apa, supaya dia bersedia membuka apa yang ada dalam kepala tangannya dia, barang berharga itu. Secara bergantian masing-masing A dan B, kita punya waktu 30 detik saja. Silakan kita lakukan, kemudian di dalamnya kita bandingkan apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda, mengapa atau apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda, dan mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda. Nanti sebentar baru kita refleksi sama-sama. Kita mulai ya Bapak Tunggal, siap? Bapak Tunggal yang rayu. Ya silakan. Hitungan sudah sepakat? Sudah sepakat? Sudah Pak Markus dan Bapak Kale sudah? Pak Markus ini jago rayu ini. Ya. Pak Ferry tertawa. Ya silakan. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3, silakan beraksi. Silakan. Ya. Iya. PPD. Ini benar apa Pak Adi suara memang ini. Pokoknya rayu sampai sedemikian mungkin. Kepala tangan ditutup kuat-kuat sampai orang yang pertama membuka kepala tangan itu dalam sesuatu barang berharga di dalam. Ada yang bisa rayu kok, atau ada yang masih tutup rapat-rapat sama kasih. Ini soalnya barang berharga, nah minta untuk apa dong? Kemudian kita yang minta juga kita sudah tahu dan nanti itu barang apa yang ada di dalam kepala tangannya dia. Ya pasti seperti itu. Sudah setengah mati. Mau marah kok, menghardik kok, marayu, mau iming-iming dengan apa? Ya, Bapak Minggus. Nah ini. Bapak Tunggal, dari Ibu Dina suara sampai di mana?
Ya, minta tolong Ibu Dina sama mau. Tetap pegang terus, tidak mau kasih. Sudah dengan berbagai cara. Oh, mesti pakai pakai benar tuh. Harus ini pasar. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ketika Bapak Ibu menggenggam sesuatu barang yang berharga di tangan Bapak Ibu, maka ada sesuatu hal yang kita harus amati dalam diri kita. Baik itu posisi yang A, posisi yang B. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Pasti antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangan itu. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Dari A dan B, siapa yang pegang kontrol? Dari Bapak Ibu yang posisi A yang merayu, kemudian yang bertahan dengan kepalan tangan itu. Yang ya posisi B, kita A, ini kita merayu. Nah, dengan segala cara kita membuka kepalan tangan dari rekan kita, jawaban tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi kita itu sebagai kendali. Jadi ketika kita sudah, orang yang merayu kita sudah habis bahasa, kata-kata, apa yang dilakukan sudah pakai kata-kata yang kasar dan hardik dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang anarkis, maka itu tentunya akan beresiko. Nah, Bapak Ibu semua, kita kembali berpusat kepada siswa. Tentunya kita tidak tahu apa yang dimiliki oleh siswa. Biasanya kalau siswa tidak kerja PR, kita menghukum siswa dengan berbagai cara, dengan semuanya kita, karena kita yang sebagai memegang kontrol. Kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang yang kedua atau siswa tersebut. Ketika kita menghardik, kita melakukan hal-hal yang anarkis, maka dia akan dispresi. Tekanan psikisnya itu akan terganggu. Itu yang secara saya pribadi ketika mengikuti kegiatan guru bergerak ini, kami disuruh untuk melatih yang teman-teman dari Kabupaten Nagekau. Memang kami sudah habis kata-kata dengan berbagai cara. Tetapi mereka tetap kepalan tangan itu mereka tidak bisa buka. Itu artinya sebagai seorang guru banyak cara yang harus kita miliki. Nah, karena itu hal inilah yang disebut dengan disiplin positif manakah yang harus kita lakukan supaya hal-hal ini kita tidak bisa pakai di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai guru. Karena itu Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya mengatakan bahwa posisi kontrol itu sebagai berikut. Ilusi guru itu adalah guru mengontrol murid, itu yang pertama. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Biasanya kalau kita mengkritik orang supaya orang melakukan sebuah kesalahan, ketika kita mengkritik, satu harapan yang kita lakukan bahwa harus berubah dengan karakter. Misalnya anak terlambat, kita langsung marah. Kita marah dengan berbagai cara yang kita lakukan. Tetapi harapan kita bahwa dia harus berubah. Besok, lusa dan seterusnya dia harus berubah. Tetapi belum tentu juga. Bisa juga karena guru itu terlalu kasar, dia jengkel, dia marah, kemudian dia akan buat anarkis walaupun di dalam lingkungan sekolah, di luar atau dalam jangka waktu yang pendek, yang panjang, pasti hal itu akan terjadi. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa tentunya kita punya hak untuk memaksa. Tetapi ketika kita memaksa, menurut kita baik, tapi belum tentu baik bagi orang yang kita paksa. Karena itu, maka paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol di situ bahwa bagaimana seorang bisa berubah. Bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit yang pertama itu adalah kita harus ubah sikap dan perilaku. Itu hal yang paling pertama. Sikap dan perilaku kita itu yang harus diubah. Dan bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian tentang sebuah paradigma tentang aspek-aspek yang realitas. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena hari ini tentang disiplin positif, maka menurut Bapak Ibu, apa makna kata dari disiplin menurut kita? Disiplin itu kira-kira apa? Disiplin sama juga dengan tertib, apalagi teratur, ya, tertib, teratur, ya. Fungsinya adalah sebagai sebuah alat kontrol. Nah, disiplin positif dalam rangka untuk menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah disiplin positif yang selama ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kita, bahkan kita teruskan kepada anak-anak didik kita, apakah kita sudah laksanakan secara efektif? Atau apakah masih perlu disiplin positif yang kita lakukan itu perlu kita tinjau kembali, atau apa arti sesungguhnya daripada disiplin itu sendiri dan kaitan dengan nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nah, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita merenungkan kepada diri kita sendiri, kenapa sehingga kita harus melakukan sesuatu hal. Itu yang paling pertama dulu. Kemudian yang kita lakukan itu kira-kira ada dorongan dari temanku, dari lingkunganku, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita mau menghindari rasa sakit, ya, rasa sakit atau ketidaknyamanan. Jadi kalau misalnya ini hari harus dilaksanakan supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian sudah disampaikan hari ini, besok disupervisi, kemudian besok potong sampai datang, dia mau berbagai cara. Nah, atau mungkin siswa terlambat datang sekolah, ya. Kemudian kita mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dirasakan oleh siswa itu tersebut. Nah, disiplin positif ini berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus memberi tuntunan sepenuhnya kepada murid. Jadi di mana murid menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan seperti seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan dan merawat, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh dengan subur. Jadi semua yang kita lakukan itu semuanya berpihak kepada siswa. Jadi sekolah ini adalah lahan, siswa itu adalah bibit yang kita didik, kemudian guru itu adalah petani. Tugas kita siram, kita pupuk supaya mereka kalau dalam tumbuhan maka dia subur, tetapi dalam kegiatan pembelajaran kita memberikan pembelajaran yang baik, kita memberikan dorongan motivasi supaya dia ke depan dia boleh menjadi anak yang baik. Oleh karena itu adalah tugas Giri supaya kita menuntut anak-anak sesuai dengan karakter dan kodratnya. Makna disiplin positif itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Ruang lingkup yang dapat meliputi ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitar, membuat kedisiplinan memiliki cakupan yang luas. Jadi sikap dan perasaan taat dan patuh itu merupakan sebuah nilai yang memiliki tanggung jawab bagi kita di dalam kegiatan tugas kita di sekolah. Itu makna kata disiplin. Kemudian disiplin positif itu sendiri, dia adalah salah satu cara untuk menemukan disiplin. Ya, disiplin dan disiplin positif beda. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menemukan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah, tetapi harus didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Misalnya kalau anak tidak mengerjakan PR, Petrus, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lain kali ya, kamu harus mengerjakan PR ya. Nah, jadi sebelum anak itu
menyatakan bahwa dia tidak mengerjakan PR, kita guru sudah memberikan satu jalan keluar, solusi bagi anak. Biarkan dia berpikir dan niat hati itu timbul dari dalam dirinya. Kemudian yang berikut, tugas kita guru sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga apa, mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri mereka, baik secara intrinsik bukan secara ekstrinsik atau eksternal dari luar diri. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sebuah nilai yang memiliki makna yang baik, ya, yang dikatanya lebih bagus daripada sebuah kalimat-kalimat negatif yang nanti kita akan buat nanti sebentar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini harus bernuansa pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada apa lagi, kreatif, ada kolaborasi, dan seterusnya. Ada 6 profil dimensi belajar Pancasila. Yang kedua, Bapak Ibu, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia, seorang anak juga dia memiliki, yang pertama itu setiap manusia tentunya harus memiliki yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, manusia juga dia harus butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Yang namanya manusia tentunya dia butuh 5 hal ini. Bertahan hidup, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, dia butuh penguasaan diri, dia butuh untuk dia juga bisa bebas, kemudian dia butuh supaya dalam hidupnya ada rasa senang. 5 kebutuhan dasar manusia, kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makan, sandang, pangan, dan papan. Ya, itu yang pertama. Jadi ada makan, ada minum, ada pakaian, kita bisa bertahan hidup. Itu kebutuhan yang paling utama. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah sebuah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas. Setiap manusia butuh untuk bebas. Bebas ini adalah kebutuhan supaya bisa mandiri, secara otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup setiap orang. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 kebutuhan dasar manusia ini tentunya dalam kegiatan pembelajaran dimiliki juga oleh siswa. Tentunya siswa juga butuh untuk dia hidup, dalam hal ini dia menerima pelajaran, dia butuh untuk dia juga disayangi, rasa diterima, kemudian dia butuh untuk dia bisa buat sebuah penguasaan, kemampuan bagi dirinya secara intrinsik, kemudian dia juga butuh untuk bebas, dia bermain bersama teman-temannya, dia bisa menghasilkan sebuah karya. Kemudian yang berikut dia butuh untuk kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi yang ada dalam diri kita yang kita buat itu tentunya secara sadar dan tidak sadar yang kita lakukan. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3 teori motivasi manusia.
Tiga teori motivasi manusia itu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di situ apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalnya kalau anak tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang akan terjadi apabila siswa tersebut tidak melakukan atau menyelesaikan PR. Nah di sini murid melakukan disiplin diri karena yang tidak dihukum. Itu motivasi yang dari luar, ada dorongan dari luar sehingga dia tidak kerja PR. Mungkin pengaruh lingkungan, mungkin malamnya, mungkin dia bermain dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau mendapatkan imbalan itu sama juga dengan motivasi eksternal. Ya. Jadi misalnya kalau siswa tidak kerja PR, kemudian kita sudah nanti kamu sama-sama dengan teman yang lain, nanti tolong bantu yang si A ini untuk bisa mengerjakan PR. Itu motivasi eksternal bahwa dia tidak punya kompetensi dari dalam diri, tetapi dia dibantu oleh orang lain. Kemudian ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Nah ini yang diharapkan supaya ini menjadi sebuah motivasi internal yang muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi di sini murid akan sadar tentang nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Nah, Bapak Ibu, dari teori motivasi ini adalah satu contoh kasus. Ini kasus ini coba Bapak Ibu, ini ada di slide. Coba kita pahami kasus ini. Ibu Ani, ini kasus ini masih berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Mana yang kebutuhan bertahan hidup? Kira-kira apa yang telah dilakukan oleh kasus ini sehingga dia bertahan hidup? Yang butuh untuk disayangi apa? Penguasaan, kebutuhan, dan kesenangan. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Jadi Ibu Ani ini adalah sebuah guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Dia bingung dengan salah satu siswanya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh kepada Agus yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kalau posisi kita sebagai Ibu Ani ketika kita menghadapi persoalan ini, apa yang akan lakukan? Menurut kita kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Agus melakukan hal itu, kita belajar pertama, bertahan hidup, kebutuhan hidup. Apa yang dilakukan oleh Agus? Ada yang bisa kasih pemahaman tentang ini? Dia dalam bentuk pertanyaan. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Agus? Karena ada tentunya sesuatu hal yang Agus lakukan dan tidak disenangi oleh Ibu Ani. Maka posisi sebagai Ibu Ani tentunya kita bertanya, sebenarnya apa yang dia mau? Apa yang dia inginkan? Jawabannya adalah pasti dia ingin bertahan hidup, kebutuhan. Pasti dia butuh untuk makan dan minum. Nah, dari sini Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama. Dalam konteks penerapan disiplin positif dari kasus tadi itu, maka Ibu Ani sebaiknya yang pertama itu dia mencari tahu alasannya Agus. Kenapa Agus dia melakukan tindakan tersebut? Karena apa? Agar dia mengetahui kebutuhan Agus mana yang belum terpenuhi. Kemudian, jikalau jawaban Agus itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang bagi dia, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dia timbal balik. Kemudian yang berikut, apabila jawaban Agus itu karena dia senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan itu adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima.
Kebutuhan untuk diterima itu apabila jawaban Agus adalah oh dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Jadi kalau apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan Agus adalah dia butuh untuk bebas. Di situ ada kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena dia hanya ingin santai dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan tadi, maka kebutuhannya adalah ya senang-senang. Jadi kalau posisi kita sebagai Ibu Ani, maka itu yang kita lakukan berdasarkan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, tentunya hal ini tentunya kita alami di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama dengan siswa-siswa. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat yang berikut, yaitu budaya positif itu. Yang dari awal saya sampaikan bahwa budaya positif itu dia yang pertama dia menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan positif, lingkungan yang mendukung. Kemudian yang kedua ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung budaya positif ini tentunya ada konsep hukuman dan identitas gagal. Bapak Ibu, kadang-kadang memang siswa ini sering melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ada yang nakal, ada yang suka bermain, gabung teman dan lain sebagainya. Nah, di situ ada hukuman. Hukuman itu kata-kata yang kita pakai biasanya. Hukuman itu berkaitan dengan kita menyakitkan orang, kita merasa tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, ya, murid akan merasa disakiti. Nah, dari hukuman itu tentunya harus ada penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan. Kita itu bisa mematikan kreativitas anak. Jadi kalau anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita menegur dengan kata-kata yang kasar, maka itu akan mematikan dia punya kreativitas, dia punya psikisnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, Bapak Ibu, misalkannya, oh ini anak ini 1 semester di sekolah hanya 2 bulan. Tentunya dalam pembelajaran ya nilai-nilai tugas baru tidak ada, nilai ulangan juga dia tidak ikut, tetapi dia ada nilai, ya, justru dia juga bisa dapat ranking. Nah ini ya sebuah penghargaan yang kita lakukan. Nah ini ya tentunya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang ini. Kemudian berikut kita merampas hak menghargai dirinya. Itu tentang penghargaan. Kemudian berikut tentunya ada konsekuensi. Setiap hal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Konsekuensi yang bergumulan jangka pendek. Kemudian yang kedua perlu monitoring dan berkelanjutan. Jadi ada hal-hal yang kurang bagi diri kita, maka konsekuensinya adalah kita melakukan monitoring atau evaluasi. Ada stimulus respon. Kemudian yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Kemudian dari konsekuensi itu maka ada restitusi. Restitusi itu artinya bahwa murid tanggung jawab terhadap masalah yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan restitusi. Restitusi itu adalah murid dia bertanggung jawab atas setiap masalah yang dia lakukan. Nah, dalam restitusi ini yaitu yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang dilakukan itu dia harus tanggung jawab. Bukan dia menyalahkan diri, dia harus merasa untuk dia bertanggung jawab. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, dari konsep disiplin pendekatan restitusi ini, sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Disiplin pada murid ini berdasarkan teori Gosen, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh siswa baik itu terhadap teman di lingkungan, kemudian di dalam pembelajaran yang dia lakukan, maka tugas kita guru adalah
kita memberikan ruang motivasi kepada dia supaya siswa itu sendiri dia mengakui apa yang dilakukan dari setiap persoalan itu, dan ada nilai karakter apa yang harus dilakukan demi jangka pendek atau jangka panjang. Nah, dari ciri-ciri restitusi Bapak Ibu kita temukan dalam kelas. Menebus bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau siswa buat salah bukan untuk buat dia untuk dia tebus kesalahan, tetapi bagaimana dia belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, dari yang dilakukan itu dia bisa memperbaiki dia punya hubungan yang semulanya sudah rusak. Kemudian berikut ada tawaran. Kita memberikan tawaran, bukan kita paksa. Kenapa kamu terlambat? Sana jongkok 5 kali di depan tiang bendera. Tuhan, kita sudah paksa siswa. Ya. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. 8, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, ketika kami mempelajari ini, saya secara pribadi juga banyak hal yang dilakukan sebelumnya sampai hari ini belum menjadi guru yang baik. Ya, tentunya Bapak Ibu juga temukan hal-hal ini seperti sama juga dengan saya. Kita dalam pemberian tugas kelompok kepada siswa disuruh kerja, mungkin dia bercerita, mungkin dia harus bergabung dengan teman, dia cuek, kemudian dengan spontan kita memarahi dia dan seterusnya. Nah, ini yang sering kita temukan. Kemudian masih ada contoh-contoh kasus lain, misalnya dalam tugas kelompok, kemudian kita guru sementara kasih materi, temannya lain sementara berdiskusi, kakek dia kasih jatuh dia punya botol minum. Kemudian kenapa? Nah, kita langsung dengan bahasa-bahasa yang menghardik tadi, ya bahasa-bahasa yang kasar, ya. Nah, ketika kita spontan seperti itu, ada sesuatu hal yang dirasakan oleh anak tersebut, tetapi tidak diketahui oleh gurunya. Makanya seperti yang tadi, dalam kepala tangan teman tadi itu ada sesuatu barang yang berharga. Mungkin saja kita butuh. Kemudian kita melaksanakan yang berbagai cara. Ya, kita sudah kehabisan kelemah lembut kita sudah mulai menghardik, kita sudah mulai buat hal-hal yang tidak diinginkan, dan terakhirnya konsekuensinya adalah hubungan itu menjadi rusak. Nah, hal ini juga kita temui di dalam pembelajaran di kelas, bahkan di lingkungan, atau antara kita guru dengan guru, kepala sekolah dengan bawahan, atau kita guru dengan orang tua, komite dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri daripada restitusi. Nah, ciri-ciri ini supaya lebih mendetail kita lihat di situ ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Yang tadi kita pelajari itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Jadi hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu hal yang kau lakukan itu Bapak Ibu pasti ada konsekuensinya. Sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya berarti sesuatu hal harus terjadi. Itu konsekuensinya. Kemudian restitusi yang dilakukan adalah hal yang terjadi itu adalah sebuah pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Yang kita inginkan adalah waktu panjang. Tapi konsekuensinya adalah tidak kenyamanan untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, restitusi yang kita laksanakan adalah bagaimana kita menguatkan untuk murid atau anak tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi ini kesimpulannya adalah dia menjawab kembali hukuman atau masalah yang dia laksanakan. Ya. Korban mendapatkan keadilan. Kalau misalnya dua siswa ya, mereka berkelahi, kemudian kita panggil mereka. Nah, di situ tentunya ada satu yang korban.
satu yang diabaikan. Satu yang salah pasti ada satu yang benar. Nah, korban itu dia harus mendapatkan apa untuk memberikan korban ini? Ada sesuatu hal yang akan diganti. Yang diganti itu adalah penguatan. Yang berikut, murid akan tersakiti. Konsekuensinya adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, Bapak Ibu, nanti hal-hal ini sebagai gambaran. Nanti sebentar kita akan masuk pada keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan kasus yang ada. Tentunya pasti Bapak Ibu juga sudah di kelas masing-masing sudah buat kesepakatan keyakinan kelas. Ini dari stimulus respon tadi, kita menyangkut sebuah kasus, yaitu contohnya siswa tidak mengerjakan PR. Mari kita lihat sama-sama. Ini hanya sebagai gambaran. Dari hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut jongkok keliling ruang kelas. Misalnya siswa tidak kerja PR, kemudian kita bilang begini, sudah, kamu jongkok keliling ruang kelas. Atau yang kedua, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera 15 menit. Atau yang ketiga, guru marah dan murid menjadi takut. Atau mungkin masih ada lain-lain yang hukuman lain. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, antara kita tidak mengerjakan PR yang hukuman ini kira-kira dekat atau jauh? Dia ada kaitan tidak? Dia dekat atau jauh? Kira-kira hukuman yang kita kasih, masa dia hanya tidak kerja PR kemudian disuruh jongkok, suruh hormat dengan bendera, kemudian yang berikut bapak marah dengan bahasa-bahasa yang menghardik dan lain sebagainya. Sangat jauh sekali, tidak ada kaitannya. Sangat jauh. Nah, kalau dari hukuman yang kita lakukan, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya setelah istirahat sebanyak 2 kali. Sudah, karena kamu tidak kerja PR, nanti sebentar setelah jam istirahat kamu harus kerja 2 kali lipat. Coba beliau merenungkan, kira-kira hal ini terjadi pada Bapak Ibu, apa yang kau rasakan? Senang dengan guru itu, atau ada hal lain yang terpendam dalam ini? Pasti dia jengkel dan tunggu Nah, bisa juga dia kerja atau tidak. Yang berikut, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang kita lakukan ini Bapak Ibu, konsekuensi yang kau lakukan ini, dan harapan kita supaya siswa itu tobat, supaya ada PR dan dia harus kerja. Itu harapan kau. Tetapi belum tentu dirasakan oleh siswa. Tapi bisa paham kok? Bisa ada gambaran. Ini hanya satu jenis contoh. Ini juga bukan berlaku dalam kelas, tapi berlaku di dalam tugas dan kepemimpinan kita. Mungkin ada sesuatu tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita, kemudian kita lalaikan, atau mungkin teman dengan teman atau lain sebagainya. Ini hanya salah satu contoh kasus. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Masa guru membantu siswa menyelesaikan masalah, dia memberikan hukuman yang seperti ini? Kan tidak masuk dalam logika dan pikiran. Yang berikut, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Saya pikir ini tidak termasuk dalam sebuah keterbukaan ya. Ini kan dia langsung spontan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang berdasarkan ini, mari kita kerjakan ini sama-sama. Berdasarkan ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, ini yang bagian kiri ini tindakan guru. Ayo kita kerjakan sama-sama. Tindakan guru salah satunya adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya? Hukuman. Bapak Anies hukuman. Bapak Eber? Saya tidak akan terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ibu Neni? Konsekuensi, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Hukuman ya. Ini termasuk hukuman. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya.
hukuman. Hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, ya konsekuensi ya, pilihan. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Yang berikut, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena ia tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Ya. Hukuman ya, mari kita tepuk tangan dulu sebagai semangat. Yang berikut, ini yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi? Nah, ini yang harus diketuai oleh Pak Guru Pejas ya. Ya. Pak Heri sepikir karena hukuman. Ya, bukan hukum karena dia berkaitan dengan pembelajarannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita pelajari. Ini hanya sebagai gambaran contoh. Tentunya masih banyak hal yang kita temui. Kita harus bedakan mana yang hukuman, mana yang bersifat konsekuensi. Nah, dari teori motivasi ini maka kita lihat di PPM itu di sisi positif ada 5 posisi kontrol guru yang kita pernah kerja semester depan, bahkan yang saat ini. Nah, jadi karena baru saya juga guru penggerak, kita pilih-pilih, saya tidak tahu itu 5 posisi kontrol guru itu seperti apa. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, baru kami pahami tentang bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol guru ini untuk menyelesaikan masalah yang disebut dengan restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sekarang mari kita lihat yang kita lakukan selama ini. Kita bertanya pada diri kita, apakah kita ada di posisi penghukum kok, pembuat orang merasa bersalah kok, posisi teman, pemantau, atau manajer. Nah, Bapak Ibu, saya pikir ini sangat penting sekali. Ini sangat penting. Kita lihat yang penghukum. Seorang penghukum itu, Bapak Ibu, dia bisa menggunakan hukuman fisik. Dia pakai fisik. Yang seperti tadi kita bicara tentang hukuman dan konsekuensi. Dia pakai hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah memberikan atau memerlukan sistem atau alat-alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh, penghukum ini kan dia berkaitan dengan ini. Patuhi aturan saya. Tahu awas ya. Tahu awas. Saya punya aturan seperti ini. Itu orang yang sebagai penghukum. Ini contoh kata-kata. Kamu selalu saja salah, tiap hari salah terus. Nah, yang berikut, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau guru sebagai penghukum seperti ini Bapak Ibu, maka apa yang dialami atau dampak oleh murid? Pasti murid menjadi penendam kepada guru. Dia bisa hebat, dia bisa marah guru, dia bisa buat analisis kepada guru dalam jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang. Bukan saat itu. Biasakan kasus ini biasa terjadi berulang-ulang ya. Nah, yang berikut, pasti murid tidak menyukai itu guru kelas atau guru mata pelajaran yang diambil. Jadi kita jalan di jalan dia bilang, besok kita lihat tuh. Dia masih sekolah di SD itu terlalu jahat ya, kalau Pak Markus terlalu ya. Bapak Ibu, mari kita lihat karakter guru yang
tiba-tiba guru ya sebagai pemukul. Ini video tipe-tipe guru sebagai pemukul. Maren, sini kamu. Kalau ibu guru seperti ini, Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. ini kok Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? silakan Kamu keliling minum. lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe guru sebagai pemukul. Yang berikut sekarang membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa bersalah. Dia kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Nah, ini kalau dampak bagi siswa yang pertama itu pasti murid yang merasa bersalah. Kan di sini sudah terjadi identitas gagal. Kita sudah menggagalkan siswa. Yang berikut rendah diri dan menarik diri dari sekolah dan lingkungan sekolah. Ini tentang posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman yaitu dia berusaha untuk mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kadang-kadang seperti ini yang kita temukan kalau misalnya guru sudah kerja PR, kemudian apa siswa tidak kerja PR, tolong kerja PR ya, Pak Ever saja, aman, kerja saja. Biasanya begitu, ya. Biasanya begitu. Ini sebagai teman, ya teman itu menjadi hal yang paling penting. Nah itu murid akan kalau hal seperti itu terjadi, murid itu dia tidak akan berpikir kemana-mana, dia bergantung pada satu orang. Lain kali kalau dia sudah kerja PR atau dia tidak datang sekolah tepat waktu, dia bilang sudah kau itu nanti aman nanti dia baru sampaikan di pada ibu guru. Nah, yang berikut murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir. Yang berikut pemantau atau monitoring. Itu monitoring sama juga dengan mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, sebagai pemantau atau monitoring itu dia berdasarkan aturan atau tata tertib yang ada. Misalnya aturan atau tata tertib kita di sekolah, masuk sekolah tepat waktu jam 7.15. Kemudian siswa datang jam 7.20. Kemudian kita mulai marah-marah kepada siswa karena yang kita lakukan itu berdasarkan aturan yang ada. Kemudian yang berikut, nanti harus kita lihat videonya satu kali. Ini manajer. Manajer ini adalah sebuah posisi terakhir, posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Kemudian persilakan murid untuk tanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukannya. Kemudian berikut murid mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya. Jadi
dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan adalah kita guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kalau kita posisikan diri sebagai manajer, maka murid ini akan percaya diri dan dia memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah murid dia bisa mandiri. Nah, dari penjelasan itu sebagai gambaran, mari kita lihat posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu tadi penghukum ya, video yang pertama penghukum. Jadi misalnya kalau siswa tidak kerja PR, kita bilang Petrus, kenapa kamu tidak kerja PR? Kamu tidak kecewa dengan ibu guru? Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Bahasa seperti ini yang dibuat orang merasa bersalah. Ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu Menurut kita baik, tapi itu sebagai membuat orang merasa Terus? bersalah. Kan ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat. Ini yang dilakukan oleh Pak Everko, Ibu harus apa coba? Bapak Anis, Bapak Markus. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan Ma. susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Maaf. Saya kata-kata seperti ini. Kemudian yang berikut posisi kontrol sebagai teman. Kita lihat coba. Raka seorang guru sebagai teman. Ini siswa ini terlambat datang sekolah. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Awal sebagai penghukum. Sayang. Ini suaranya sudah Habis kelihatannya ibu lemah saya Bu. membangunkan saya Bu. Kamu ibu kamu. Kamu kan akan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang pernah bangun tadi. Jadi biar kesalahan kencang tetap kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ini posisi guru sebagai temanan serta kalau kita refleksi. Kira-kira selama ini kita ada di posisi yang mana? Yang berikut posisi guru sebagai pemantau. Dia memantau berdasarkan tata tertib yang ada di sekolah terhadap siswa. Pemantau. Ibu guru. Selamat pagi Bu. Ya, ini guru sebagai pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Yang konsekuensi. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ini ibu guru, ini yang dilakukan berdasarkan peraturan. Berdasarkan peraturan yang dibuat sama-sama bersama siswa. Kalau terlambat, maka 30 menit di luar. Ya. Tetapi satu hal yang dilakukan adalah yang rugi itu adalah murid. Jam yang pertama dia sudah tidak mendapatkan pelajaran. Itu guru yang karakternya sebagai seorang pemantau. Nah, sekarang kita melihat posisi guru sebagai seorang manajer. Ini yang akan diharapkan dari 4 video tadi.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Ini nanti dia yakin dia Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa pasang alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah posisi kita guru, dan yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu sedang ini kita ada di posisi yang mana? Ya, kalau saya masih sebatas di teman dengan pemantau. Ya penghukum juga kadang-kadang ya. Ini kalau Pak Anies penghukum kan saudara. Penghukum juga membuat orang merasa bersalah. Saya untuk ke manajer belum. Ya, jadi yang diharapkan adalah kita semua harus ada di posisi manajer. Bapak Ibu, sekarang dari 5 posisi kontrol guru kita masuk pada keyakinan kelas. Di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas? Ada yang buat kesepakatan kelas? Ada. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau beda? Ya, beda ya. Kesepakatan kelas itu semuanya memang kita sepakat sama-sama dengan siswa ya. Tapi kesepakatan kelas itu dengan keyakinan itu dia menjurus kepada nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Jadi misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu kesepakatan. Membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai keyakinannya apa? Jaga kebersihan. Itu salah satu nilai keyakinan, bisa cocok ya, kebersihan ya. Atau masuk tepat waktu, berarti nilai keyakinannya adalah di disiplin, bisa cocok ya, berkaitan ya. Jadi kesepakatan dengan keyakinan itu berbeda. Jadi kalau anak itu kalau dia datang terlambat seperti video tadi, maka yang tadi ditanyakan oleh ibu guru, nilai keyakinan apa? Berarti disiplin. Nah, Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi menurut Gose itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik, atau seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu dia harus bersifat abstrak atau konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu bersifat pernyataan-pernyataan yang universal. Yang berikut pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti kalau kita buat kesepakatan yang keyakinan kelas itu, yang pertama itu adalah kalimat-kalimat masih bersifat kalimat negatif. Kemudian kita rubah dia menjadi kalimat-kalimat yang
positif, nanti sebentar baru kita lihat dalam video yang saya sudah lakukan bersama dengan siswa ini. Jadi kesepakatan itu kita minta siswa, kita harus sepakat sama-sama dengan siswa. Ini kesepakatan dan keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Jadi biasanya kalau kita buat kesepakatan keyakinan, biasanya kita langsung beritahu, kemudian kita guru buat sendiri, buat sepihak, kita langsung tempel. Tapi harus buat bersama dengan siswa. Hari ini kita belajar tentang bagian lingkungan, ya. Tetapi belum kita belajar kesepakatan dan keyakinan kelas, ya. Jadi kalau kita baru belajar seperti apa? Kamu bersih, sudah minum. Harus pakainya itu kalimat-kalimat yang belum tersusun rapi. Apa-apa menjadi aturan dan juga boleh kita buat di kelas. Nah, yang itu boleh menjadi satu keyakinan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti ini, akan bagi dong yang ada ya, dengan anak-anak tulis. Kesepakatan apa yang kita lakukan hari ini? Dan mungkin ada tema waktu. Baik, ini tentang keyakinan kesepakatan. Ya, disuruh kalimat-kalimat itu mereka tempelkan. Setelah habis mereka tempelkan, kita saring kalimat yang masih bersifat negatif. Misalnya tidak tulisan situ disiplin, tidak boleh buang sampah. Berarti nilai keyakinannya itu kita mesti sepakat, kita rubah menjadi kalimat positif. Kemudian baru kita buat dia punya nilai keyakinan kelas. Itu seperti itu. Kemudian ya, contoh peraturan itu dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah berarti nilai keyakinannya adalah jaga kebersihan. Misalkannya dilarang mengganggu orang lain, maka nilai keyakinannya menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas, maka nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jangan terlambat datang sekolah, maka nilai keyakinannya adalah berkaitan dengan disiplin dan menghargai waktu. Ini tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dia punya kesalahan. Itu menurut Gose. Dalam penyelesaian kasus segitiga restitusi, di situ ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama ada tindakan di situ, yaitu stabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah kita harus menanyakan keyakinan seperti yang tadi. Jadi menstabilkan identitas itu peran guru atau orang tua sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah yang telah dilakukan untuk lebih baik lagi. Jadi contoh pertanyaan, kalau anak itu berbuat salah, kalau dia soalnya kerja PR, bukan kita langsung marah, tapi kita misalnya dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Pak dan ibu guru juga pernah melakukan hal yang seperti ini. Ya. Jadi seolah-olah dia tidak ada tekanan. Itu kita stabilkan. Yang kedua, kita validasi tindakan. Yang dilakukan itu apakah benar atau salah. Dengan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Setelah itu kita sudah validasi tindakannya, maka kita menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang berdasarkan kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita buat dan sepakati sama-sama, yang ditandatangani oleh siswa. Jadi mereka tahu kalau anak itu terlambat. Kita tarik kasus di video tadi itu. Kalau kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau masih ingatkah kamu tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat sama-sama? Masih ingat Pak? Ya kira-kira nilai apa? Ya disiplin. Jadi keyakinan itu Bapak Ibu tidak boleh kalimat yang panjang, kan dia berangkat datang dari
kesepakatan karena dia supaya anak mudah ingat. Kemudian berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti dia jawab sendiri. Nah, ini yang disebut yang motivasi yang muncul dari dalam diri. Nah, seperti itu, maka yang saya sudah laksanakan tugas tentang penyelesaian kasus berdasarkan segitiga restitusi. Ini yang saya sudah buat bersama dengan teman-teman. Praktik segitiga restitusi. Ini kasusnya. Kasus yang pertama adalah Pipin dia bermain bersama teman-teman dan dia jajan di kantin pada saat jam istirahat sehingga dia terlambat masuk kelas. Datang, kami sudah materi sudah berlangsung. Jadi dia terlambat. Ini masalahnya. Ini dia masalah. Sekarang penyelesaian kasus ini berdasarkan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tahapan untuk saya validasi stabilkan identitas pada masalah Pipin ini dia terlambat masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Apakah terdapat kelas merupakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang bagaimana? Ya apa-apa itu, semua orang pernah berbuat salah. Berbuat salah Kita harus mengikuti. Ini sudah masuk stabilkan. Jangan ketemu langsung kasih salah dia. Anak langsung tertekan. Tapi di sini Pak Guru tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kalau kita lakukan seperti ini Bapak Ibu, ini adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Ya. Ini sudah masuk pada validasi tindakan. Jadi dia mau untuk dia berubah. Jadi kasus ini ada banyak, ya, ada banyak yang kita temukan. Ini masuk di validasi tindakan. Jadi intinya bahwa dalam penyelesaian kasus segitiga restitusi itu Bapak Ibu itu ada 3. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan? Ini tawaran kita memberikan solusi kepada dia. Ini tindakan yang kita lakukan. Jadi kita jauhkan itu identitas yang bersifat hukuman. Jadi kalau tindakan ini kita lakukan Bapak Ibu, ini kita sudah menggeser identitas gagal, ya, untuk dia berbuat baik dari perilaku yang telah dia lakukan. Ini sudah divalidasi tindakan. Ini sudah tanya keyakinan. Keyakinan ini dia mengakui dia punya kesalahannya dan dia ingin berubah. Sesuai dengan nilai keyakinannya kita buat dan kita sepakati bersama-sama. Baik, itu menjadi video yang saya sudah buat bersama dengan siswa tentang kasus 2 siswa tersebut. Nah, kesimpulan dari hal ini Bapak Ibu, maka keterkaitan antara disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, maka di situ posisi kontrol restitusi segitiga ini menurut Ki Hajar Dewantara
nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak terletak pada prinsip dasar pembangunan karakter murid yang tidak hanya fokus pada aspek akademik tetapi juga pada pengembangan sosial dan emosional. Jadi ini yang perlu kita lakukan supaya setiap siswa kita dapat bertanggung jawab dengan baik. Baik, jadi ya materi tentang diseminasi budaya positif, mulai dari disiplin positif, kemudian masuk kepada nilai-nilai kebajikan, masuk kepada teori atau motivasi dasar manusia, masuk kepada posisi kontrol guru, kemudian sampai kepada restitusi. Sampai di sini, dan mungkin sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Ada? Bapak Anies tidak ada toh? Ya, baik. Baik, kalau tidak ada, ini adalah materi diseminasi budaya positif yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita untuk apa yang kita lakukan terhadap anak-anak, bahkan di lingkungan sekolah kita bisa semuanya dapat bermanfaat dan berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, saya harap teman-teman juga kita tetap saling mendukung untuk saya dalam kegiatan guru penggerak ini, supaya pada sampai bulan Desember nanti saya bisa dapat menyelesaikan tugas guru penggerak ini dengan baik, dan ini sebagai bentuk dukungan motivasi bagi Bapak Ibu teman guru yang lain untuk pada periode atau angkatan 12, 13 dan seterusnya. Mungkin masih ada lagi teman guru dari UPTD SD Impres Adoe untuk bergabung di dalam calon guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada penata acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Melsarinus Baitan SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rotendao yang telah memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SD Impres Adoe. Kiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran di tempat ini. Pada awalnya kita dalam kegiatan ini, kalau karena ada sambutan dan ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, maka di akhir daripada kegiatan ini juga pasti ada pesan atau hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pada hari ini. Sebelum Bapak Kepala UPTD SD Impres Adoe menutupnya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam kegiatan ini. Waktu dan tempat kami berikan. Sekali lagi terima kasih kepada penata acara yang memberikan waktu kepada saya sebelum mengikuti kegiatan ini untuk menyampaikan beberapa hal penting berhubungan dengan kegiatan sosialisasi penerapan diseminasi budaya positif yang akan diterapkan atau akan dilaksanakan di sekolah ini. Tapi teman-teman yang saya hormati, ketika kita sama-sama mengikuti atau melewati penjelasan yang disampaikan panjang lebar oleh teman kita Pak Rinus Baitan, ada banyak yang memang selama ini kita tidak tahu.
bagian kecil yang kita tahu yang menurut kita itu sudah benar penerapannya, tetapi ketika dalam kita mengikuti pemaparan materi tadi, ternyata yang kita lakukan selama ini itu belum sesungguhnya itu yang benar. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Nilus yang kebetulan ada merupakan salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita, yang mana ketika mengikuti kegiatan ini ada mendapat berbagai ilmu pengetahuan yang dibagikan kepada kita. Saya berharap teman-teman semua bukan hanya sebatas menjadi pendengar setia, tetapi apa yang diikuti tadi akan ketika mana merupakan hal baik yang harus dilakukan di kelas masing-masing, maka kalau bisa hal baik itulah yang kita gunakan, teman-teman ambil, karena saya percaya kalau kita ikuti materi tadi, kalau kita menerapkan semuanya di kelas, maka saya percaya pasti ada perubahan besar yang kita dapatkan. Jadi ini pesan untuk teman-teman semua. Yang berikut pesan juga untuk Bapak Rinus, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini karena masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan, harus ditempuh dalam waktu yang sudah ditentukan, dan materi tadi sekiranya Bapak Rinus bisa membagikan kepada teman-teman guru, mungkin bisa di print out dan bisa teman-teman bisa belajar, mungkin karena tadi disampaikan karena ada yang tidak sempat tangkap, tidak sempat melihat dengan baik, mendengar dengan baik seluruh keseluruhan materi tadi, mungkin di print dan dibagikan kepada teman-teman untuk dipedomani, tapi bisa dilakukan di kelas masing-masing. Tuntutan dari kurikulum merdeka ini teman-teman, terutama di dalam PM itu nilai kinerja itu pun tuntutan kesepakatan kelas itu wajib setiap guru kelas harus buat kesepakatan kelas dan ditempelkan. Ini jika ada yang belum, maka sesegera mungkin dibuat dan ditempelkan kesepakatan dengan siswa seperti apa, ketika dia langgar maka apa konsekuensinya, sehingga karena kesepakatan itu dibuat, maka pasti siswa pun akan tiap hari akan melihat apa yang disepakati itu, sehingga mungkin mereka juga selama ini contohnya sering terlambat, maka di kesepakatan kelasnya jika terlambat maka apa yang dibuat, apakah disuruh bernyanyi kah, ataukah disuruh setelah istirahat dia tidak boleh istirahat dulu, menunggu di dalam kelas beberapa menit, seperti materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Rinus dalam video tadi, bahwa kalau ketika anak terlambat 20 menit, maka setelah istirahat pun 20 menit dia harus ada di kelas. Nah itu kesepakatan itulah yang bukan hanya kita bicarakan, tetapi harus dibuat di dalam kelas, kita tulis dan tempelkan, sehingga tiap hari siswa tersebut bisa melihat dan laksanakan. Mungkin ini yang saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi kita tetap beri semangat, support untuk Pak Rinus agar tetap semangat dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan sampai waktunya Pak Rinus bisa diselesaikan tanpa ada beban, tanpa ada kendala atau halangan apapun. Mohon dukungan doa daripada teman-teman sekalian agar kegiatan ini yang dijalankan oleh Pak Rinus ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini saya akan menutup kembali kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak
Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Impres Aduhoe yang telah menyampaikan kata-kata motivasi, dorongan, kesan-kesan maupun berupa himbauan bukan hanya kepada Bapak Bersarinus Baitan SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nasional, tetapi juga untuk kita semua agar ke depan ilmu yang kita dapatkan ini kita bisa terapkan. Kita bukan lagi sebagai penghukum atau teman atau pemantau, tetapi setidaknya kita sudah menjadi manajer di kelas kita masing-masing. Kiranya kegiatan ini cukup sampai di sini, dan tadi kita sebagai orang yang beriman dan bertaat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhiri dan menutupnya dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Labi SPD. Kami berdoa. Bapak di surga, terima kasih banyak kegiatan yang kami lakukan dilakukan oleh Pak Bersarinus telah berakhir Tuhan. Dan disampaikan kepada kami semua, kami tidak hanya mendengar, tapi kami akan melakukan di dalam kegiatan pembelajaran kami di dalam kelas kami masing-masing. Berkati Pak Bersarinus sebagai calon guru penggerak, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu agar hamba-Mu mampu melewati semua proses ini dan ada hasil baik yang hamba-Mu terima nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya nama-Mu yang akan dipuji dan dimuliakan. Dan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Baik. Baik, dengan berakhirnya kegiatan ini dengan doa, maka acara kegiatan aksi nyata modul 4.1 tentang diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SD Impres Aduhoe oleh Bapak Bersarinus Baitan SPD calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rotendao telah berakhir. Terima kasih.